dalam rangka Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional serta Hari Menanam Pohon Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar bersama Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan kegiatan jambore dan aksi bersama penerapan Krida Saka Kalpataru Kabupaten Blitar tahun 2020 yang bertempat di Telaga Nyunyur Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada hari Sabtu 28 November 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Mabis Saka Kalpataru Kabupaten Blitar, yaitu Kak Insinyur M. Krisna Triatmanto, Ketua Kwarcap Kabupaten Blitar yang diwakilkan oleh Kak Puguh Imam Susanto, Pelestari Burung Indonesia atau PBI Cabang Kabupaten Blitar, anggota pramuka dari berbagai sekolah Kabupaten Blitar, Karang Taruna Desa Soso, lintas komunitas Blitar, pegiat bank sampah, dan sahabat pegiat pecinta alam lainnya. Kegiatan ini untuk memberikan wadah bagi pramuka penegak, pramuka pandega, anggota Saka Kalpataru, dan pegiat lingkungan di wilayah Kabupaten Blitar dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan secara khusus di bidang lingkungan hidup, sehingga tercipta keselarasan gerak dan langkah dalam mencapai sasaran pembinaan dan pengembangan pramuka pandega dan pegiat lingkungan. Berikut liputan ABTV untuk Anda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul pada hari ini, Sabtu 28 November 2020 di Telaga Nyunyur Desa Soso, Kecamatan Gandusari, untuk mengikuti kegiatan jambore dan aksi bersama penerapan Krida Saka Kalpataru Kabupaten Blitar dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tahun 2020, kerjasama Puslatmas PGL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Bapak Zainal Qolis. Kepada yang terhormat Bapak Zainal Qolis, disilahkan. Wa taqbilana jamil hajat wa tutahhiruna jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aswaliyat min jami'il khairati bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qaumi. Laporan Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Tim Saka Kalpataru yang akan disampaikan oleh Tim Saka Kalpataru Kabupaten Blitar, Kak Diana Ainurofik ST MSI, disilahkan. Laporan jambore dan aksi bersama penerapan Krida Saka Kalpataru Kabupaten Blitar tahun 2020 di Telaga Nyunyur Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Sabtu 28 November 2020. Latar belakang dalam rangka pembinaan karakter generasi muda ramah lingkungan, khususnya anggota gerakan pramuka Saka Kalpataru dan pegiat lingkungan,
maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar menyelenggarakan jambore dan aksi bersama penerapan Krida Saka Kapataru Kabupaten Blitar tahun 2020 dalam rangka memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Kabupaten Nasional dan Hari Menanam Pohon Indonesia atau HMPI. Maksud dan tujuan. Maksud kegiatan jambore dan aksi bersama penerapan Krida Saka Kapataru tahun 2020 adalah untuk memberikan wadah kegiatan bagi pramuka penegak, pramuka pandega, anggota Saka Kapataru dan pegiat lingkungan di wilayah Kabupaten Blitar dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan secara khusus suatu bidang lingkungan hidup sehingga tercipta keselarasan gerak dan langkah dalam mencapai sasaran pembinaan dan pengembangan pramuka pandega dan pegiat lingkungan. Tujuan kegiatan jambore dan aksi bersama penerapan Krida Saka Kapataru tahun 2020 adalah sebagai wahana mengaplikasikan keterampilan dan memberikan kecakapan bagi anggota Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan pegiat lingkungan. Dasar hukum 1. Peraturan Bupati Blitar nomor 37 tahun 2017 tentang gerakan Blitar menanam. 2. Perbup Blitar nomor 38 tahun 2018 tentang rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca. 3. Surat keputusan Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Blitar. 4. Surat keputusan Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Blitar nomor 4 tahun 2018 tentang Pinsaka Kapataru. 5. Naskah rencana aksi penerapan Krida Saka Kapataru dalam rangka pembinaan Saka Kapataru tahun 2020 antara Puslatmas dan PGL, BP2 SDM KIHK dan Dinas Lingkungan Hidup Tim Saka Kapataru Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Organisasi penyelenggara kegiatan. Kegiatan jambore dan aksi bersama penerapan Krida Saka Kapataru tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar kerjasama dengan Puslatmas dan PGL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan aksi bersama di lapangan melibatkan para pihak terkait meliputi pemerintah kecamatan dan desa, organisasi kemasyarakatan dan para pegiat lingkungan. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kegiatan jambore dan aksi bersama penerapan Krida Saka Kapataru Kabupaten Blitar tahun 2020 dalam rangka memperingati Hari Cipta Puspa dan Satwa Nasional dan Hari Menanam Pohon Indonesia atau HMPI dilaksanakan dalam satu hari, yaitu tanggal 28 November 2020 bertempat di Telaga Nyunyur, Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Dan laporan ini disampaikan untuk memberikan gambaran umum pelaksanaan kegiatannya sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Blitar 28 November 2020, Pinsaka Kabupaten Blitar. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, marilah kita simak bersama sambutan Kepala Puslatmas dan PGL P2 SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepada yang terhormat, Ibu Sisilia Sulastri SH MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam Pramuka. Salam lestari. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan jambore dan aksi bersama penerapan Krida Kalpataru tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan ini ada pembatasan jumlah peserta karena masih kondisi pandemi COVID-19. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran kakak-kakak dan adik-adik anggota Saka Kalpataru, para instruktur, narasumber, pembina pramuka, serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini.
guna kelancaran kegiatan jambore dan aksi penerapan Krida Saka Kalpataru ini. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, seperti kita tahu, dampak perubahan iklim telah mempengaruhi kehidupan umat manusia di bumi ini. Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan menyebabkan bencana seperti banjir, kemarau panjang, angin kencang, dan juga gelombang tinggi. Ancaman terhadap bencana iklim di Indonesia ini bahkan dapat terjadi dalam intensitas yang lebih besar lagi dan secara langsung dirasakan oleh masyarakat petani, nelayan, pesisir, pedesaan, dan juga perkotaan. Dampak perubahan iklim yang lebih luas tidak hanya merusak lingkungan hidup, akan tetapi juga berdampak terhadap kesehatan manusia, ketahanan pangan, kegiatan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan juga infrastruktur fisik. Untuk mengendalikan ancaman tersebut tentunya memerlukan peran aktif semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Dengan berbagai perannya, masyarakat sangat mampu, berdaya, dan sudah seharusnya melakukan berbagai aksi untuk melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Adik-adikku semua sebagai generasi muda, ya, sebagai salah satu bagian dari masyarakat tentu sangat potensial untuk ikut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan atau ancaman tersebut. Generasi muda saat ini dalam beberapa tahun mendatang akan menjadi angkatan yang produktif dan menjadi pemegang keputusan di berbagai bidang dalam berbagai tingkatan. Sehingga betapa strategisnya membangun generasi muda agar menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, kreatif, dan siap membela lingkungan hidup Indonesia. Hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa Gerakan Pramuka dapat diperankan sebagai wadah pembinaan generasi muda untuk menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila dan berperan serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Munas Gerakan Pramuka tahun 2013 telah menetapkan pembentukan Satuan Karya Kalpataru sebagai wadah pembinaan kaum muda dalam memberikan keterampilan khusus di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pendidikan kepramukaan menjadi sangat penting peranannya sebagai wadah pembentukan karakter bagi kaum muda. Di masa ini pemerintah memang sudah bekerja keras melaksanakan berbagai kegiatan untuk membangun karakter bangsa guna menjamin keberhasilan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara yang antara lain mempercayakannya kepada Gerakan Pramuka. Saya yakin dan percaya bahwa peranan Gerakan Pramuka sangat strategis dan penting dalam membentuk watak, kepribadian, dan akhlak mulia bagi kaum muda. Fungsi pelatihan ini nanti tidak lagi di Puslatnas, tapi disentralkan di Pusat Pendidikan Pelatihan Gunung Batu di Bogor. Tetapi Puslatnas menjadi pusat pengembangan generasi lingkungan hidup dan kehutanan. Tetap saja, tetap fungsinya pengembangan atau pembinaan generasi muda lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan fungsi tadi, fungsi pembinaan atau pengembangan generasi muda LHK tadi, kami akan terus, atau tusi kami adalah mendorong generasi muda, ya, mendorong generasi muda khususnya untuk tentunya yang tergabung dalam Satuan Karya Kalpataru dan Wanabakti, salah satunya, ya, karena yang lain kami mendorong juga generasi-generasi muda di universitas, di lembaga-lembaga masyarakat, ormas, LSM, yayasan, komunitas, dan lain-lain untuk bisa melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, yaitu dengan pembinaan, sosialisasi, fintech, konsultasi, dukungan fasilitasi penyusunan rencana aksi, pelaksanaan aksi, dan juga bantuan sarana serta pemberian
penghargaan, lomba dan juga pemberian apresiasi. Hadirin yang kami hormati, Dinas Lingkungan Hidup atau pimpinan Saka Kalpataru Kabupaten Blitar diharapkan dapat menjadi model kegiatan atau percontohan aksi penerapan Krida Saka Kalpataru di daerah lain di Kabupaten Blitar khususnya dan juga di Provinsi Jawa Timur. Sekitar tentunya disesuaikan dengan ciri khas dan keunikan kegiatan masing-masing sesuai dengan potensi dan permasalahan lingkungan hidup di daerah-daerah tersebut. Selain itu, pimpinan Saka Kalpataru Kabupaten Blitar dengan diharapkan menjadi selain tadi proyek percontohan itu bisa diharapkan juga dapat menularkan aksi penerapan Krida Saka Kalpataru ini ke 1 sampai 3 daerah lainnya ya, untuk menjadi Saka Kalpataru peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan aksi penerapan Krida Saka Kalpataru Kabupaten Blitar tahun 2020 secara keseluruhan dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari kemampuan melaksanakan kompetensi dari peserta BIMTEK sudah teraplikasikan di lapangan. Selain itu, adanya peningkatan dari sisi lingkungan hidup hasil kegiatan seperti pembuatan lubang biopori, penanaman tumbuhan obat, sayur-sayuran, dan hasil pengomposan sampah organik. Selain dari itu, dari sisi kesejahteraan ekonomi, masyarakat juga terbantu dengan adanya kompos cair tadi dan sudah memanfaatkannya dan itu lebih bagus dari pupuk kimia. Ya. Kekurangan mungkin yang perlu kami usulkan ya, dari kegiatan pembinaan aksi penerapan Krida Saka Kalpataru masih perlu dukungan dari berbagai pihak dalam aksi penerapan Krida ya, serta dukungan kerjasama dari berbagai mitra baik pemerintah ya, SKPD terkait baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan, penggiat-penggiat lingkungan, dunia usaha, ya, dan mitra-mitra lainnya, ya, baik dari sisi kualitas kegiatannya dan kuantitasnya, ya, jumlah aksinya, jumlah pesertanya tentunya disesuaikan dengan protokol kesehatan. Jangan lupa itu. Seperti sampah organik yang dikumpulkan dan masuk ke dalam komposter belum terpenuhinya kapasitas secara maksimal, begitu juga dengan penetapan tempat aksi penanaman sayur dan obat-obatan masih terlalu jauh jangkauannya sehingga dalam pemeliharaan sangat membutuhkan sumber daya, tenaga, dan waktu untuk melakukan pemantauan ya, untuk pemeliharaannya. Kami mengharapkan semoga aksi penerapan Krida Saka Kalpataru Kabupaten Blitar dapat terus berlanjut dan ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan betul-betul dapat mewujudkan komunitas Saka Kalpataru peduli lingkungan. Saya yakin partisipasi aktif, komitmen, dan semangat yang tinggi dari kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang tanpa putus asa tidak kenal lelah selama ini dapat menjadi sumbangsih positif dan nyata dalam turut memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang kita cintai ini. Atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mitra-mitra terbaik kami, Kakak Mabi Saka Kalpataru Kabupaten Blitar, Ketua PIM Saka Kalpataru Kabupaten Blitar, Ketua Kuartir Cabang Kabupaten Blitar, sekolah atau gugus depan dan para pihak terkait, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan pihak-pihak terkait lainnya yang berpartisipasi dan bekerja sama secara sinergi dalam penerapan atau aksi penerapan Krida Saka Kalpataru ini. Semoga kegiatan jambore dan aksi bersama ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, motivasi yang tinggi kepada Kabupaten Blitar dan Provinsi Jawa Timur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jambore dan aksi bersama penerapan Krida Saka Kalpataru kami buka secara resmi. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang
senantiasa memberikan keselamatan, petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beberapa rangkaian kegiatan dalam aksi kali ini seperti aksi bersih sampah, aksi penghijauan dan penanaman pohon di sekitar Telaga Nyunyur, aksi pelepasan satwa burung dan benih ikan, dan juga pemberian penghargaan kepada peserta beberapa kategori perlombaan. Konservasi keanekaragaman hayati. Kepada penerima silahkan menyerahkan hadiah dan piagam penghargaan Bapak Teguh Imam Susanto dan dari teman-teman Kuarcap Kabupaten Blitar. Pemirsa, dalam kegiatan kali ini, pemenang beberapa kategori penghargaan, yaitu Lomba Video Tutorial Giat Krida Saka Kalpataru Tata Kehidupan Baru di Masa Pandemi COVID-19. Penyerahan penghargaan kepada peserta BIMTEK dan Pengabdian Masyarakat, aksi penerapan Krida Saka Kalpataru, dan penyerahan penghargaan kepada peserta aksi bersama pada kegiatan pada kali ini. Tujuan kegiatan Jambore dan aksi bersama penerapan Krida Saka Kalpataru Kabupaten Blitar adalah sebagai wahana mengaplikasikan keterampilan dan memberikan kecakapan anggota Satuan Karya Pramuka Kalpataru dan pegiat lingkungan lainnya, dan juga sekaligus sebagai upaya perlindungan dan pelestarian alam untuk generasi di masa depan. Kegiatan pada pagi hari ini, di mana didahului dari sampai pusat, provinsi, dan daerah, kita semua bersinergi untuk menanam pohon, melepas burung dan ikan. Dengan ini diharapkan
wisata di dusun Nyunyur ini, khususnya di Lubang Gede ini, bisa tumbuh menjadikan daya tarik masyarakat sekitar karena akan menjadi lebih asri dari yang sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Berpartisipasi nyata dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengelola sampah, memilah dan menempatkan sampah pada tempatnya, mengelola sampah dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle, lalu melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman, lalu dengan melakukan konservasi energi, salah satunya dengan hemat listrik, lalu melakukan konservasi air, ya salah satunya dengan membuat lubang biopori, membuat sumur resapan, dan lain-lainnya. Tentunya itu harus dengan aksi nyata dan itu mengajak teman-teman generasi muda ya, sehingga nanti gerakan ini akan makin meluas sehingga terbentuk generasi muda yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Jadi harus ada aksi nyata, peran nyata dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup tadi dengan aksi-aksi yang saya sebutkan. Jadi pada hari ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar atas kerjasama dengan Puslatmas dan PGL Kementerian LHK menyelenggarakan kegiatan jambore dan aksi bersama penerapan Gerida Saka Kalpataru yang dirangkai dengan memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Hal ini dilatar belakangi bahwa adanya isu-isu kerusakan lingkungan ini perlu kita solusikan bersama-sama untuk melaksanakan pelestarian lingkungan dengan menggerakkan seluruh komponen masyarakat. Dalam kesempatan ini kami menggandeng dari masyarakat di Desa Soso, dari Pramuka, Saka Kalpataru, dan perwakilan dari masing-masing Saka Kalpataru, Saka yang ada di Kabupaten Blitar. Termasuk juga kami bersinergi dengan para pegiat lingkungan. Di sini ada Jawa Dipa tadi, ada sahabat alam, sahabat menanam, dan lain-lain untuk bersama-sama melaksanakan yang pertama aksi bersih sampah di sekitar Telaga Nyunyur ini. Kemudian ada penanaman pohon penghijauan. Kemudian yang ketiga ada pelepas liaran satwa burung dan benih ikan ke telaga. Jadi ini adalah agenda jambore dan aksi bersama ya, Saka Kalpataru Kabupaten Blitar. Jadi tim Saka bersama Pusdikat Kementerian Lingkungan Hidup, kita bersama-sama mengadakan kegiatan. Yang sebenarnya kegiatan ini sudah sekitar 2 bulan yang lalu kita inisiasi. Ya, sudah ada webinar, sudah ada aksi bersama, dan ini puncaknya ya. Kita bersama teman-teman Saka Kalpataru Kabupaten Blitar, bersama PBI, dan juga di sana ada sahabat menanam, ada Jawa Dipa, dan banyak komunitas pecinta lingkungan mengadakan aksi di Nyunyur ini ya, menanam ya, restocking ya, ikan, dan juga pelepasan burung dari PBI diserahkan kepada teman-teman dari Saka Kalpataru se-Kabupaten Blitar. Inilah aksi nyata dari kita semua, dan saya selaku PIM Saka dan juga Ketua PBI ikut ambil bagian. Kami dari Saka Kalpataru sangat mengapresiasi kegiatan ini, sangat positif, apalagi di era pandemi ini kita off ya, kita banyak yang tidak berkegiatan di luar rumah, dan sekarang kita mulai untuk kegiatan di luar rumah dengan tentu saja tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, tetap mengerjakan, tetap menanam, tetap melepaskan burung, dan juga restocking di kolam Nyunyur ini. Itu sangat kita apresiasi, dan semoga ke depan lebih besar lagi event-event kita dan langkah nyata PBI dan Saka Kalpataru. Salam lestari PBI, salam lestari PBI, lestari.